Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pemirsa. Pada kesempatan hari ini saya Beni Lilinur Hadi akan mensosialisasikan tentang AKM. Apa itu AKM? AKM adalah Asesmen Kompetensi Minimum. AKM sendiri adalah bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional memiliki 3 komponen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum sendiri, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Adapun komponen asesmen nasional itu terdiri dari 3. Yang pertama, AKM nasional, literasi dan numerasi, dan subjeknya adalah siswa. Kemudian survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan yang menjadi subjek adalah siswa. Kemudian survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif. Adapun subjeknya adalah siswa, guru, serta kepala sekolah. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM dapat mengukur keterampilan dasar, literasi, numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Adapun 3 komponen dari asesmen kompetensi minimum tadi adalah literasi. Literasi ini adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Kemudian komponen numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Dan yang ketiga adalah karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, kebenekaan, dan perundang-undangan. Adapun komponen-komponen dari AKM, literasi membaca, teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Komponen dari numerasi adalah bilangan, meliputi representasi siswa 4 urutan dan operasi beragam jenis bilangan, misalnya bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan relasi dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Adapun perbedaan antara ujian nasional UN dan AKM sendiri mempunyai perbedaan, yaitu jika UN, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Kemudian UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyeluruh karakter siswa secara menyeluruh. Tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk kali kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Kemudian AKM sendiri dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan siswa untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan
untuk basis seleksi siswa di jenjang selanjutnya, mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan PIMSS. Untuk jenjang penilaian pada UN adalah SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kemudian AKM untuk jenjang penilaiannya di SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Untuk level siswa UN biasanya dilaksanakan di tingkat akhir. Sedangkan untuk AKM itu dilaksanakan pada level 5, 8, dan 9 serta 11 dan 12 opsional. Untuk subjek siswa itu sensus seluruh siswa jika pada UN. Jika pada AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Kemudian tingkat jenis tes untuk UN itu high stake. Kemudian pada AKM itu hanya low stake. Model soal pada UN pilihan ganda dan isian singkat. Itu yang ada matematika pada SMA dan SMK. Sedangkan pada AKM untuk model soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes per siswa pada UN biasanya 4 hari, jika pada AKM hanya 2 hari. Untuk model pelaksanaan UN semi online, untuk AKM bisa full online supervised, kemudian bisa semi online dan offline untuk sekolahan tertentu. Adapun metode penilaian untuk UN itu berbasis CBT, jika pada AKM adalah CAT. Spesifikasi minimal infrasekolah pada UN server sekolah, komputer klien dan BW. Jika pada AKM server sekolah tidak perlu komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas. BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Lini masa asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Penyiapan, pengembangan framework asesmen, pengembangan instrumen, uji coba instrumen, pendataan, pengembangan sistem delivery, simulasi sistem, pelatihan proktor dan teknisi. Adapun tahap-tahapnya, Februari 2021 AKM individu kelas 12 untuk pengakuan kompetensi hanya bagi peserta didik yang memerlukan. Gladi bersih AKM, SK dan SLB. Minggu kedua Maret 2021 AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 11 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Minggu kedua April 2021 AKM nasional, survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 8 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Minggu ke-1 Agustus 2021 AKM nasional, survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 5 untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Rilis hasil AKM nasional SK dan SLB kelas 11 dan kelas 8. Kemudian Oktober 2021 rilis hasil AKM nasional SK SLB kelas 5. Jadi itulah penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Sudah ditegaskan bahwa AKM bukanlah pengganti dari ujian nasional. Kiranya itu saja yang dapat saya jelaskan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.